Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Febri Astuti dengan NIM 21080360050 dari kelas Kimia 2B UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan hafalan ayat tentang pendidikan, ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu matematika, dan teknologi informasi untuk memenuhi UAS lisan mata kuliah studi Al-Quran. Yang pertama, ayat tentang pendidikan dalam Quran surah An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshallazina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jika ditelaah dari Quran surah An-Nisa ayat 9, dapat ditangkap 3 isyarat yang termaktub, yakni yang pertama, orang tua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyiapkan bekal yang cukup bagi anak-anaknya. Ini bermakna bahwa orang tua diminta untuk bekerja keras agar memperoleh kecukupan materi. Yang kedua, jika sudah mendapat kecukupan materi, maka tidak boleh dihambur-hamburkan. Orang tua harus hemat dan rajin menabung sebagai tindakan preventif atau langkah prepare akan keperluan anak-anaknya di masa depan. Yang ketiga, masa depan keturunannya diusahakan harus terjamin. Jaminan ini berasal dari kekuatan fisik, mental, dan intelektual. Sedang materi yang dimiliki orang tua idealnya dapat dijadikan modal untuk membangun 3 sisi kekuatan tersebut. Yang kedua, ayat tentang biologi dalam Quran surah Fatir ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum min turabin summa minat fatin summa ja'alakum azwaja wa ma tahmilu min unsa wa la tadau illa bi ilmih wa ma yu'amaru mimma amari wa la yunqasu min umurihi illa fi kitab. Inna zalika 'alallahi yashir. Artinya, dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan laki-laki dan perempuan. Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan melainkan dengan sepengetahuannya, dan tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauh Mahfuz. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Pada ayat ini Allah menerangkan kejadian Adam yang menjadi nenek moyang manusia. Ia dijadikan oleh Allah langsung dari tanah, kemudian keturunannya dijadikan dari sperma yang pada hakikatnya juga berasal dari tanah, karena berasal dari makanan berupa beras, sayur-sayuran, dan lain-lain yang berasal dari tanah. Kemudian mereka dijadikan berpasang-pasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Tidak ada seorang perempuan yang mengandung atau melahirkan kecuali semuanya diketahui oleh Allah. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Yang ketiga, ayat tentang fisika dalam Quran surah Al-Imran ayat 190. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil laulil albab. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Pada ayat ini Allah menguraikan sekelumit dari penciptaannya itu serta memerintahkan agar memikirkannya. Apalagi seperti dikemukakan pada awal uraian surah ini bahwa tujuan utama surah Al-Imran adalah membuktikan tentang tauhid,
keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum alam yang melahirkan kebiasaan-kebiasaan pada hakikatnya ditetapkan dan diatur oleh Allah yang maha hidup lagi kayyum atau maha mengetahui dan maha mengelola segala sesuatu. Hakikat ini kembali ditegaskan pada ayat ini dan ayat mendatang. Dan salah satu bukti kebenaran hal tersebut adalah mengundang manusia untuk berpikir, karena sesungguhnya dalam penciptaan, yakni kejadian benda-benda angkasa seperti matahari, bulan, dan jutaan gugus bintang-bintang yang terdapat di langit atau dalam pengaturan sistem kerja langit yang sangat teliti, serta kejadian klan perputaran bumi dan porosnya, yang melahirkan silih bergantinya malam dan siang, perbedaannya baik dalam masa maupun dalam panjang dan pendeknya, terdapat tanda-tanda kemahakuasaan Allah bagi ulul albab, yakni orang-orang yang memiliki akal yang murni. Yang keempat, ayat tentang kimia dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in afala yu'minun. Artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Ayat itu menjelaskan Allah telah menunjukkan kekuasaannya, yaitu bumi dan langit yang dahulu menyatu menjadi terpisah atas kuasanya, dan Allah menjadikan air sebagai sumber kehidupan di bumi. Tetapi masih banyak manusia yang tetap tidak beriman, padahal kuasa Allah atas bumi dan langit beserta isinya telah sangat jelas, yang mana diisi orang-orang kafir tidak berpikir jernih dalam mengamati fenomena alam. Padahal peristiwa yang ada di alam ini merupakan bukti adanya Allah dan kekuasaannya yang mutlak. Allah bertanya, dan apakah orang-orang kafir kapan dan di mana saja mereka hidup tidak memperhatikan secara mendalam bahwa langit dan bumi sebelum menjadi ledakan besar keduanya dahulu menyatu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya dengan mengangkat langit ke atas dan membiarkan bumi apa adanya. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Kehidupan dimulai dari air laut. Makhluk hidup berasal dari cairan sperma, dan air bagian yang penting bagi makhluk hidup. Maka mengapa mereka orang-orang kafir itu tidak tergerak hatinya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang kelima, ayat tentang matematika dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa khamsina ama fa'akhazahumut tawfanu wa hum zalimun. Artinya, dan sungguh kamu telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun, kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Jadi ayat ini menjelaskan tentang pengurangan yang mana lamanya Nabi Nuh alaihissalam tinggal bersama kaumnya, yaitu 1000 tahun dikurang 50 tahun alias 950 tahun lamanya. Allah memberitakan tentang keputusan dan kebijaksanaannya di dalam menimpakan siksaan terhadap umat-umat yang mendustakan, dan bahwa Allah telah mengutus hamba dan rasulnya Nuh kepada kaumnya untuk mengajak mereka kepada tauhid dan hanya beribadah kepada Allah semata, melarang mereka menyembah tandingan dan berhala. Maka dia tinggal di antara mereka sebagai nabi penyeru selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Dia sama sekali tidak pernah berhenti mengajak mereka dan tidak pernah
jemu memberi mereka nasihat. Dia menyeru mereka siang dan malam dengan cara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, namun mereka tidak mendapat petunjuk dan tidak mengikuti petunjuknya. Malah mereka terus tenggelam dalam kekafiran dan kesesatan mereka, hingga akhirnya Nuh mendoakan keburukan terhadap mereka beserta kesabaran, kelembutan, dan penderitaan yang harus ditanggungnya, seraya berkata, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi." Maka mereka ditimpa banjir besar, maksudnya air yang turun dari langit dengan deras, dan mereka adalah orang-orang yang zalim, berhak menerima azab. Yang keenam, ayat tentang teknologi informasi dalam Quran Surah An-Nahl ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Allah Maha Kuasa dan Maha Mengetahui, tidak ada yang luput dari pengetahuannya, dan di antara bukti kekuasaan dan pengetahuan Allah adalah bahwa Dia telah mengeluarkan kamu, wahai manusia, dari perut ibumu. Kamu sebelumnya tidak ada, kemudian terjadilah suatu proses yang mewujudkanmu dalam bentuk janin yang hidup dalam kandungan ibu dalam waktu yang ditentukannya. Ketika masanya telah tiba, Allah lalu mengeluarkanmu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, baik tentang dirimu sendiri maupun tentang dunia di sekelilingmu. Dan Dia memberimu pendengaran agar dapat mendengar bunyi, penglihatan agar dapat melihat objek, dan hati nurani agar dapat merasa dan memahami. Demikianlah Allah menganugerahkan itu semua kepada kamu agar kamu bersyukur. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.